Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatan Maseta, mahasiswa ilmu komunikasi tahun angkatan 2020 dengan NIM 1410620032 dengan nomor presensi 12 dari kelas A angkatan tahun 2020 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya untuk kualitatif yaitu dengan judul Strategi Komunikasi Interpersonal Customer Service PT Telkom Indonesia cabang Jakarta Timur dalam menghadapi keluhan pelanggan IndiHome. Yang pertama ada latar belakang. Di sini ada latar belakangnya itu mengenai komunikasi. Lalu di sini juga ada membahas tentang industri jasa telekomunikasi yang merupakan salah satu sektor yang merupakan berkembang di Indonesia gitu. Nah, hal ini dibuktikan dengan jumlah pengguna telepon seluler dan lain-lain. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai komunikasi secara dasar, lalu mengenai uh, industri jasa telekomunikasi gitu sebagai salah satu media penunjang untuk komunikasi. Nah, PT Telkom Indonesia itu adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Nah, PT Telkom itu sebenarnya cukup banyak ya teman-teman apa namanya itu mempunyai produk. Nah, salah satunya itu yaitu IndiHome, di mana produk ini itu merupakan produk layanan provider internet. Nah, lalu komplain. Komplain merupakan salah satu bentuk perhatian pelanggan kepada perusahaan untuk meningkatkan pelayanannya. Setiap perusahaan tidak melewatkan kesempatan ini karena menanganinya adalah suatu bentuk peningkatan kepercayaan pada pelanggan. Nah, dilansir dari mediakonsumen.com, hal yang paling mencolok terkait keluhan pelanggan adalah tentang IndiHome mengenai dari PT Telkom Indonesia ini. Karena pemakai IndiHome yang menumpahkan keluhannya lewat portal mediakonsumen.com menyinggung beberapa poin seperti jaringan yang lemah dan tidak stabil, tagihan yang tidak wajar, tim yang tidak koordinatif, dan kurang konsisten. Dan beragam keluhan yang dimuat di media konsumen oleh pengguna PT Telkom Indonesia, khususnya produk IndiHome. Nah, PT Telkom Indonesia sendiri menyediakan kantor cabang di Jakarta Timur di beberapa titik. Selain itu, kantor cabang PT Telkom Indonesia di Jakarta Timur menyediakan layanan narahubung untuk terhubung langsung dengan customer service PT Telkom Indonesia yang ada di Jakarta Timur. Maka dari itu, saya sebagai peneliti gitu ingin mengkaji lebih dalam bagaimana peran komunikasi interpersonal yang dilakukan customer service dalam menghadapi keluhan pelanggan setiap harinya. Oleh karena itu, saya mengangkat judul penelitian ini yaitu Strategi Komunikasi Interpersonal Customer Service PT Telkom Indonesia cabang Jakarta Timur dalam menghadapi keluhan pelanggan Indigo. Oke, untuk selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada komunikasi interpersonal customer service PT Telkom Indonesia cabang Jakarta Timur dalam menghadapi keluhan pelanggan IndiHome. Dari fokus ini, maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya, yaitu yang pertama, ada bagaimana untuk bentuk keluhan pelanggan IndiHome di wilayah Jakarta Timur, lalu bagaimana strategi komunikasi interpersonal customer service PT Telkom Indonesia cabang Jakarta Timur dalam menghadapi keluhan pelanggan tersebut, IndiHome tersebut. Lalu untuk tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bentuk keluhan pelanggan IndiHome di wilayah Jakarta Timur dan untuk mengetahui strategi komunikasi interpersonal customer service PT Telkom Indonesia cabang Jakarta Timur dalam menghadapi keluhan pelanggan IndiHome. Nah, lalu manfaat penelitiannya sendiri yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yang di mana sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu komunikasi. Yang kedua, sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis guna mempelajari dan lebih menelaah masalah baru yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Lalu untuk manfaat praktisnya, penelitian ini dapat digunakan menjadi masukan ataupun saran bagi perusahaan tempat penelitian dilakukan, yaitu PT Telkom Indonesia Cabang Jakarta Timur, sebagai bahan yang kedua sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti variabel komunikasi interpersonal dan customer service. Nah, di sini ada kajian teori. Yang pertama, di sini ada konsep penelitian. Nah, konsep penelitian yang pertama itu ada komunikasi interpersonal. Menyampaikan De Vito pada tahun 2012 menyampaikan bahwa agar komunikasi interpersonal berlangsung dengan efektif, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama ada keterbukaan, lalu ada empati, lalu ada dukungan, dan yang terakhir ada kepositifan. Nah, komunikasi interpersonal itu mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen karena dalam perusahaan jasa efektivitas komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi kepuasan dari pelanggan gitu karena sebenarnya ini lebih ke after sales dari si jasanya tersebut.
Hal ini selaras dengan penelitian dilakukan Kirchmeier dan Peterson pada tahun 2003 bahwa komunikasi interpersonal merupakan penentu utama kepercayaan antara layanan profesional terhadap klien, dan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kontak komunikasi dengan konsumen menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap perusahaan retail. Nah, lalu ada kajian literatur. Di sini ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu itu cukup banyak ya teman-teman di sini. Ada berbagai macam di sini. Nah, terus juga ada dari buku juga dan lain-lain. Kita lanjut aja ke variabelnya. Variabel adalah karakteristik atau atribut seorang individu atau organisasi yang dapat diukur melalui observasi. Nah, variabel itu biasanya bervariasi, ada dua atau lebih dalam kategorinya. Lalu ada komunikasi interpersonal. Menurut Scrum pada tahun 1974 dan Rohim pada tahun 2016, di antara manusia yang sering bergaul ada yang saling membagi informasi, namun ada pula yang membagi gagasan sikap. Nah, di sini juga udah ada berbagai macam gagasan-gagasan. Lalu tadi sempat dibahas juga oleh Devito bahwa ada empat ya. Ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, kepositifan. Lalu di sini ada customer service. Nah, customer service secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu customer dan yang artinya pelanggan, dan juga service yang artinya pelayanan. Istilah customer service ini diterjemahkan dalam bidang bisnis secara umum sebagai pelayanan pelanggan. Secara umum, customer service itulah kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah. Nah, customer service sendiri itu harus pintar dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabah gitu. Karena pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau nasabah yang sedang dihadapi, dan bertugas memberikan pelayanan prima dan membina hubungan baik dengan nasabah. Tugas-tugas customer service sesuai dengan fungsinya adalah yang pertama sebagai resepsionis, yang kedua sebagai deskman, yang ketiga sebagai salesman, yang keempat sebagai customer relation officer. Nah, keluhan pelanggan. Alasan pelanggan mengeluh pada umumnya karena mereka merasa tidak puas atau ada rasa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan mungkin di awalnya gitu, atas jasa yang diberikan, sehingga berakibat pada pelanggan yang menuntut atas ketidakpuasan pelayanan yang diberikan. Nah, pelayanan merupakan aspek yang sangat penting untuk diberikan. Jika pelayanannya baik, maka pelanggan akan mengapresiasi dan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Dan begitu juga sebaliknya. Jika pelayanan tersebut buruk, maka akan berakhir pada protes ketidakpuasan atau yang disebut sebagai komplain. Nah, di sini juga menurut Ciptono dalam Dharma Wijaya tahun 2016 berpendapat keluhan atau komplain bisa diartikan sebagai ungkapan atau rasa kekecewaan. Kecewaan bisa mengumpulkan keluhan pelanggan melalui sejumlah cara, diantaranya kotak saran, formulir keluhan, rasa kecewaan. Maaf, di sini harus organisasi. Nah, organisasi atau perusahaan bisa mengumpulkan keluhan pelanggan melalui sejumlah cara nih teman-teman. Di sini sudah dijelaskan. Lalu yang terakhir di bab 3 ada metode penelitian. Nah, paradigma penelitian, jenis penelitian digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Nah, menurut Zainal Arifin, penelitian deskriptif adalah penelitian digunakan untuk mendeskripsikan jawaban dan menjawab persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian deskripsi kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, pengertian-pengertian tentang suatu konsep, lalu karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan suatu penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat dan data, cara atau teknik pencarian, pengolahan, dan analisisnya. Lalu metode penelitian, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Nah, data primernya menurut Sugiono pada tahun 2012 pada bukunya, sumber data yang langsung memberikan data kepada data primer itu adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, disimpulkan sebagai data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi objek dalam penelitian ini. Nah, biasanya ini yaitu wawancara ya teman-teman. Nah, biasanya ini bisa nanti kita dapat wawancara mendalam melalui kepada customer service
Telkomsel Grafari di cabang Jakarta Timur. Lalu ada data sekunder. Nah, menurut Sugiono juga, data sekunder itu adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang didapat dari buku maupun dokumen. Nah, data sekunder ini juga dapat diperoleh gitu dari data-data yang ada, misalnya kayak data penjualan, data pembelian, serta data pelanggan yang melakukan komplain. Nah, yang pertama, lalu di sini ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara mendalam, lalu ada dokumentasi. Nah, selanjutnya ada juga teknik keabsahan data. Di sini ada ketekunan pengamatan, triangulasi, dan mengadakan member check. Selanjutnya ada metode analisis data. Di sini penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Analisis datanya dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dan berbagai narasumber gitu dari lapangan, jurnal, skripsi terdahulu. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya yaitu mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi atau rangkuman. Seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.